Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dininda Mayanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur dan fungsi pada tumbuhan, materi tumbuhan dan proses hidupnya. Untuk mengenal struktur tumbuhan, kita harus mempelajari dan mengenal susunan anatominya. Susunan tubuh tumbuhan tersusun atas sel yang telah mengalami diferensiasi, membentuk kelompok-kelompok sel yang dikenal dengan jaringan. Jaringan-jaringan pada tumbuhan akan bergabung menjadi beberapa kelompok untuk menjalankan fungsi khusus yang kita kenal sebagai organ. Organ pada tumbuhan meliputi akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Kita mulai pada jaringan pada tumbuhan terdiri atas meristem, epidermis, dasar, penguat, dan pengangkut. Pertama, jaringan meristem. Jaringan meristem adalah kumpulan-kumpulan sel muda yang selalu melaksanakan pembelahan atau bersifat embrional atau meristematis. Bagian ini dibagi menjadi dua, yaitu pertama, meristem primer. Meristem primer, bagian-bagiannya mempunyai tingkat yang berbeda. Pada meristem apikal terdapat promeristem, terdiri atas sel inisial apikal dan L-sel yang berdekatan dengannya. Kemudian ada meristem sekunder. Aktivitas meristem sekunder ditandai dengan adanya pertumbuhan mendebal pada bagian tumbuhan yang terletak jauh di ujung pucuk dan akar. Pertumbuhan ini berlangsung pada kambium dan kambium gabus atau velogen yang disebut dengan tumbuh melingkar sekunder. Kedua, jaringan epidermis merupakan lapisan sel terluar yang menutupi permukaan organ tubuh tumbuhan baik pada akar, batang, dan daun. Ini adalah gambar jaringan epidermis. Ketiga, ada jaringan parenkim atau jaringan dasar. Jaringan parenkim terbentuk dari jaringan meristem dasar, sedangkan jaringan parenkim yang ada di berkas pengangkut dibentuk oleh prokambium dan kambium. Keempat, ada jaringan penguat. Jaringan ini disebut sterom, terdiri dari kolenkim dan sklerenkim. Fungsinya untuk memberi kekuatan terhadap bagian tubuh tanaman, sehingga disebut juga dengan sebagai jaringan penyokong. Terakhir, ada jaringan pengangkut. Setiap tumbuhan yang mempunyai jaringan pengangkut disebut tumbuhan vasikuler. Jaringan pengangkut terdiri dari xilem dan floem, dan bersama-sama disebut sebagai berkas vasikuler atau berkas pembuluh pengangkut. Materi kedua, kita akan membahas tentang organ pada tumbuhan. Organ pada tumbuhan terdiri atas akar yang berfungsi sebagai penyerap air dan garam-garam organik yang larut di dalam tanah. Kemudian ada batang, merupakan poros percabangan bagian tumbuhan yang berada di atas tanah, umumnya bagian tersebut berdaun. Kemudian ada daun, bentuk dan ukuran daun sangat bervariasi. Terdapat daun lengkap, yaitu daun yang mempunyai helai daun, tangkai daun, dan pelepah. Sementara daun yang tidak lengkap, yaitu daun yang hanya memiliki helai daun dan tangkai daun, atau helai daun dan pelepah. Kemudian ada bunga. Bunga bukanlah pokok organ dalam tumbuhan, tetapi merupakan organ tambahan hasil modifikasi atau perubahan bentuk dari organ pokok yang beradaptasi sesuai dengan fungsinya. Kemudian di organ tanaman ada buah dan biji. Kemudian materi terakhir yaitu reproduksi pada tumbuhan. Reproduksi pada tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu secara generatif atau seksual, yang dimana terjadinya individu baru yang didahului dengan peluburan dua sel gamet. Kemudian secara vegetatif, perkembangan vegetatif pada tumbuhan tingkat rendah berlangsung secara membelah diri, sementara untuk tingkat tinggi terdiri atas tunas, seperti pada bambu dan pakis haji. Kemudian rizoma atau akar tinggal pada temulawak, kunir, jahe, lengkuas, dan alang-alang. Kemudian umbi batang pada ubi jalar atau kentang. Kemudian umbi lapis pada bawang merah, bawang putih, daun bawang. Geragi pada peganggang atau rumput teki. Tunas adventif seperti cocor bebek. Kemudian ada mencangkok pada mangga, jambu air, atau jambu batu. Kemudian menempel atau okulasi pada mawar dan jeruk. Merunduk pada alamanda, tebu, apel. Menyambung misalnya pada tomat dengan terong. Menyetek pada ubi jalar, ketela, atau beluntas. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.